Brazil tak pernah kehabisan talenta pesepak bola nomor 1, dan para penggemar sepak bola tahu reputasi seorang Juninho Pernambucano. Juninho adalah nama panggilan laki-laki Brazil yang diambil dari akar bahasa Portugis yang berarti junior kecil. Ada sekitar 26 pesepak bola Brazil dulu dan sekarang yang menggunakan nama tersebut, dan mereka tanpa terkecuali semuanya memiliki junior di nama lengkap mereka. Nama lengkap Juninho sendiri adalah Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior. Dalam iklim sepak bola Brazil, kemampuan mengolah kulit bundar Juninho mengalir dengan sendirinya. Namanya besar di klub-klub lokal seperti Sport Recife dan Vasco da Gama. Bersama dua klub itu, Juninho sukses mempersembahkan Piala Campeonato Brasileiro Serie A, divisi teratas di Brazil, 2 piala domestik, dan Copa Libertadores, Campeonato dan Marchoso kedua, yakni kompetisi Piala UEFA versi Amerika Selatan. Dari segi kecepatan, dia jelas kalah dari Ronaldo. Dari sisi skill, dia mungkin kalah dari Ronaldinho. Namun, untuk urusan mengeksekusi bola-bola mati, tak ada yang mengalahkan Juninho Pernambucano. Di hadapannya, tendangan bebas bisa jadi senjata yang sangat mematikan untuk membunuh kiper lawan. Andrea Pirlo pernah belajar free kick dari Juninho. Juninho bisa membuat bola menari, kata Ronaldinho. Pria kelahiran Recife 30 Januari 1975 ini mengawali karir profesional bersama Sport pada 1993 dan pensiun di Vasco da Gama di tahun 2003. Gelandang serang Brazil periode 1999 hingga 2006 ini dikenal sebagai spesialis tendangan bebas. Namanya berkibar bersama klub yang diperkuatnya antara 2001 hingga 2009. Sepanjang karirnya, pemain yang dijuluki Raja Kecil dari São Januário ini berhasil mengumpulkan penghargaan baik individu dan kolektif, baik untuk klub atau untuk negara. Pada tahun 1993, Juninho memantapkan diri sebagai gelandang pengangkut air. Gaya bermain yang Spartan dan penguasaan bola yang ideal tak serta-merta membuat namanya langsung melejit. Butuh waktu hingga 31 Maret 1999 bagi Juninho untuk melakukan debut di timnas Brazil. Laga pertamanya bersama kesebelasan Samba sukses meraih kemenangan 2-0 atas Jepang. Sebelum tahun itu, sebenarnya prestasi Juninho di klub terbilang lumayan. Dia telah memenangkan Campeonato dan Copa Libertadores, hampir mirip dengan seorang David Beckham yang mengawali debutnya di timnas Inggris setelah 2 tahun sebelumnya memenangkan Liga Premier dan Liga Champions. Nama-nama seperti Emerson, Flavio Conceição, dan Rivaldo adalah sebagian rekannya di lini tengah. Namun sayangnya, ketika kursi pelatih diampu oleh Luis Felipe Scolari, Juninho tidak masuk dalam daftar pemain yang diboyong untuk turnamen Copa America dan Piala Dunia 2002. Tetapi, pada tahun-tahun itu Juninho tidak lagi bermain di liga domestik. Pada mulanya, uang tak membuat Juninho tertarik dan tak membuat kakinya goyah untuk pergi dari tanah kelahirannya. Namun, Juninho lekas ingat dia adalah pemain seprofesional yang hidup dan menggantungkan diri dari keterampilan yang telah dia tekuni sejak kecil. Dan Juninho akhirnya hijrah ke Eropa, bergabung dengan Olympique Lyon pada musim 2011. Mengenai alasan kepindahannya, Juninho berujar Vasco da Gama belum memenuhi kewajiban mereka terhadap saya. Lalu dia pun menambahkan, jadi saya mencari jalan hukum untuk memenangkan hak saya. Bersama Lyon,
Juninho tampil sebagai ikon klub. Dia membawa Lyon memenangi 7 gelar Ligue 1 dalam 7 musim beruntun. Bermula dari sinilah, Juninho kembali dilirik Brazil untuk mengisi pos lini tengah untuk ajang Piala Dunia 2006 setelah sebelumnya memenangkan Piala Konfederasi pada tahun 2005. Dan Juninho pun berterima kasih kepada Carlos Alberto Pereira karena berkat legenda Brazil itu, dia menerima sebagian besar caps internasionalnya dengan membuat 24 penampilan selama masa kepelatihan Pereira. Kontingen lini tengah Brazil pada tahun-tahun itu dihuni oleh nama-nama beken seperti Ricardinho, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho, Kleberson, Vampeta, Kaká, dan satu Juninho lainnya yakni Juninho Paulista. Tibalah di momen Piala Dunia, dipenuhi dengan kegembiraan. Air mata Juninho pun tak terbendung ketika menyanyikan lagu kebangsaan Brazil. Brazil pun harus rela tersingkir lebih awal. Juara dunia edisi 2002 itu kalah 0-1 dari Prancis, dan hal ini juga yang menandai akhir dari karir internasional Juninho. Dia pun memutuskan pensiun dan kembali fokus untuk klubnya yakni Olympique Lyon. Namun, semua kemesraannya itu harus berakhir ketika Juninho meninggalkan Lyon pada tahun 2009 dalam usia 34 tahun. Dia pergi dengan status bebas transfer setelah klub setuju untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal. Meski berposisi sebagai gelandang, Juninho termasuk yang produktif. Dia tampil sebanyak 248 kali dan menyerangkan 75 gol, menggenapi torehan 100 golnya bersama 2 klub Brazil yakni Vasco da Gama dan Sport Recife. Juninho kemudian bermain untuk klub Qatar Al Gharafa selama 2 musim pada periode 2009 hingga 2011. Lalu ia pun pulang kampung ke klub yang membesarkan namanya. Tetapi lagi-lagi Juninho hanya singgah selama 18 bulan dalam tugas keduanya di Vasco da Gama. Persinggahannya pun berlanjut di New York Red Bull, di mana ia bermain bersama Thierry Henry dan Tim Cahill. Hanya memainkan 13 laga, untuk ketiga kalinya Juninho berseragam Vasco da Gama hingga memutuskan untuk pensiun pada tahun 2014. Satu hal yang tak bisa dilupakan publik dari seorang Juninho, yakni betapa memukaunya ketika dia mengambil tendangan bola mati. Siapa pesepak bola yang menurut Anda hebat dalam bidang ini? Cristiano Ronaldo, David Beckham, Andrea Pirlo, atau Ronaldinho? Asal kalian tahu, mereka semua adalah pengagum Juninho. Untuk urusan free kick, Juninho adalah sang master. Semua jenis bola dieksekusi secara ahli dari sisi, segala sudut dan jarak yang sempurna. Juninho sedikit berbeda dari pesepak bola rata-rata. Akurasi sepakannya hampir sempurna. Dia merupakan salah satu pengambil tendangan bebas terbaik dalam sejarah. Ronaldinho pernah memberi puja-puji untuk rekan satu negaranya ini. Juninho bisa membuat bola menari. Bahkan Andrea Pirlo dalam buku autobiografinya secara terang-terangan mengungkapkan, "Saya belajar mengeksekusi bola mati dari Juninho Pernambucano." Pirlo bahkan sampai menonton video-video Juninho dengan detail hingga menemukan sesuatu yang disebutnya sebagai formula rahasia. Jika Anda melihat dengan jernih cara Juninho menendang bola, maka apa-apa saja yang dikatakan oleh pemain-pemain tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka. Bahkan 76 gol dari keseluruhan gol Juninho selama 20 tahun berkarir
dihasilkan lewat tendangan bebas, angka yang belum disusul oleh satu pemain pun di dunia ini. Beberapa tendangan bebas Juninho yang membekas adalah ketika tahun 1998 dalam ajang Copa Libertadores, Juninho menendang dengan penuh tenaga tetapi tetap tampak santai. Dari jarak 40-an meter, bola itu kemudian bersarang dengan indah di pojok kanan atas gawang River Plate. Atau pada saat melawan Barcelona dalam laga 16 besar Liga Champions pada musim 2008-2009, Juninho mengambil ancang-ancang pendek dari sudut yang sangat sempit. Bidikan Juninho berhasil membuka para cules. Sampai kapanpun, Juninho akan selalu dikenang sebagai dewa bola mati. Beri satu kesempatan tendangan bebas kepada Juninho, maka seisi stadion bakal terkesima. Sekian pembahasan pemimpin tentang sang dewa bola mati, Juninho Pernambucano. Semoga kalian terhibur. Kalau dari kalian ada yang mau request atau memberikan saran, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.